Hai teman-teman. Sebentar, aku siap-siap dulu ya. Oke. Selamat malam buat teman-teman semua yang udah hadir. Halo, kan ini sudah langsung hadir kebetulan pada malam hari ini. Mungkin aku bisa langsung join bareng aja kali ya. Oke. Jadi pada malam hari ini balik lagi di 100% Manusia Stay at Home. Kebetulan sama saya. Halo Kaninis. Aku Hai, selamat baru malam. mau mulai pembukaan aja dulu sebentar sih. Suaraku kedengeran jelas kan ya? Kedengeran. Oke. Ya, jadi balik lagi di 100% Manusia Stay at Home yang kebetulan hari ini sama saya, Kurnia Wijayanto, yang akan jadi moderator. Tapi saya nggak akan sendirian di 100% Manusia Stay at Home kali ini dengan topik Silence is Gold. Apakah diam itu mas? Kita akan hadir bersama dengan Kak Nisrina Nadhibha Rahman atau biasa yang kita panggil atau kita kenal sebagai Kak Ninis. Tapi sebelum kita akhirnya mulai untuk kegiatan kita pada malam hari ini, aku mau ngucapin dulu buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Nyepi. Selamat merayakan Hari Raya Nyepi. Mungkin teman-teman kebetulan pada malam hari ini nggak bisa ikutan nonton acara kita, tapi kegiatannya akan terekam dan akan masuk ke IGTV-nya di 100% Manusia. So, kita mungkin langsung aja, tapi sebelumnya mungkin aku mau kita kenalan dulu kali ya sama Kak Ninis. Nah, sebelumnya waktu kemarin kita udah coba testing bareng sama Kak Ninis dan aku juga udah coba brief sedikit mengenai Kak Ninis, mulai dari pekerjaannya saat ini di Hivos dari tahun 2019 ya Kak Ninis ya, sampai 2020 akhirnya jadi project officer sampai dengan saat ini. Sebelumnya selama 7 tahun kan ini juga udah bekerja di Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau biasa yang kita sebut atau kita singkat sebagai Kontras. Nah, tapi ngomong-ngomong soal kan ini juga mungkin aku kasih sedikit insight ya. Maksudnya selain sebagai pegiat HAM, kan ini sini juga mungkin dulu pernah terjun di dunia acting dan perfilman. Nah, paling aku cuma mau nanya-nanya juga sih sekalian mungkin kan ini bisa lebih mengenalkan diri juga ke teman-teman yang kebetulan hadir pada malam ini dari dunia acting, kemudian akhirnya kuliah sampai ke Amerika dan ke Kanada juga waktu itu. Kenapa sih ngambil isu dan topiknya lebih ke HAM? Apa yang membuatkan ini akhirnya apa ya bergerak ke arah sana gitu loh? Mungkin sekalian. Oke. Eh, Panjang ceritanya. Ya mungkin kalau secara singkat, ya dulu aku memang lumayan aktif waktu kecil di dunia seni peran. Awalnya Mhm. lenong, teater, habis itu karena beberapa beberapa episode lenong tersebut diangkat ke layar kaca, jadi ya udah ngikut ke layar kaca juga. Tapi sebenarnya kalau dari kecilnya banget emang punya hobi nulis, punya hobi acting kayak gitu-gitulah, hal-hal yang berbau seni, seni peran khususnya. Nah, terus kemudian karena aku homeschooling di usia SD sampai SMA, Mhm. dan sekitar awal SMP itu ada kesempatan buat jadi relawan di salah satu yayasan, di salah satu yayasan yang menerbitkan jurnal-jurnal feminisme gitulah. Nah, terus kebetulan memang yayasan ini buka kesempatan buat anak muda untuk bergabung jadi reporter di sana, dan karena kita mau bikin sebuah project distribusi majalah gratis, majalah yang bicara soal topik-topik feminisme, topik-topik demokrasi untuk anak muda. Jadi memang dari situlah, dari 2009, kayaknya 2009 pertengahan, mulai aktif di isu-isu tersebut. Nah, ya kemudian ngikutin ini aja sih, kayak mungkin bahasa klasiknya go with the flow, walaupun nggak semudah itu juga mungkin, tapi ya practically kayak gitu. Dan berkembang sehingga punya 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 apa ya, punya concern issue yang akhirnya menajam atau menukik ke arah hak asasi manusia. Tapi memang apa ya, proses awakening itu atau proses menemukan akhirnya
apa ya, menemukan bahwa biang masalah ketidakadilan tuh apa sih, atau kayak kenapa sih kita sering ngerasa didiskriminasi, atau kenapa sih ada orang yang berprivilege banget tapi ada juga yang orang yang underprivilege banget. Kayak gitu-gitulah, proses-proses penyadaran itu memang cukup lama sih, maksudnya hingga akhirnya pada satu titik sadar atau menemukan bahwa oke, gue mau belajar lebih soal HAM karena ABCDFG gitu. Jadi memang lumayan panjang prosesnya. Oke. Jadi mungkin awalnya dari terjun ke tadi kegiatan yang kan ini udah mention, kemudian ada rasa keingin-tahuan, dan aku nggak tahu ya, mungkin apakah ada beberapa faktor yang akhirnya aku ingin bersuara lebih nih buat teman-teman seperti itu sih, instead of being silent. Ketika kita punya kita punya power lebih atau punya suara lebih, ya kenapa kita nggak pakai gitu loh? Apakah memang ada hal-hal seperti itu juga yang sebenarnya kan ini ingin coba suarakan? Oke. Ya. Nah, ya sebenarnya aku jawab dulu kali. Nah, sebenarnya untuk sampai pada titik ya, ini lumayan perjalanan yang bumpy dan juga nggak mudah pastinya. It took me a lot of years ya, even almost a decade lah, untuk akhirnya bisa mengakui gitu ke banyak orang, tadinya hanya ke orang-orang terdekat aja, bahwa ya aku lahir dari keluarga yang tidak ideal. Artinya ibuku adalah survivor KDRT di 2 kali pernikahannya, dan termasuk dengan ayahku. Jadi masa lalu yang pahit, masa lalu yang tidak seindah anak pada umumnya, itu mungkin menjadikan aku yang sekarang gitu. Tapi awalnya berkecimpung di dunia HAM itu bukan dasarnya itu ingin revenge, atau bukan kayak karena gue dulu didiamkan atau gue dulu menjadi korban dan segala macam, terus kemudian nyari celah buat balas dendam katakanlah atau segala macam. Walaupun in this case balas dendam pun baik aja sebenarnya, nggak ada yang gitu. Tapi dulu tuh proses kesadaran itu muncul tuh justru lama banget. Bahkan orang-orang yang bilang, kayak orang-orang terdekat yang bilang bahwa mungkin kayak emang udah saatnya deh lu ada di jalur ini, atau udah saatnya lu speak up, udah saatnya lo gini karena masa lalu lo perlu buat orang ketahui sebagai bahan refleksi atau sebagai bahan dari pembelajaran, dan untuk menyadarkan bahwa yang gak semua orang, apalagi perempuan, itu seberuntung lo, kayak gitu-gitu. Jadi justru penyadaran itu datangnya dari teman-teman terdekat awalnya, dan pada satu titik baru akhirnya kayak oh iya juga ya gitu, oh iya juga ya bahwa ada banyak banget cerita-cerita, kisah-kisah perempuan korban KDRT, anak perempuan yang lahir di keluarga yang penuh kekerasan misalnya, yang perlu diperjuangkan, dan gak semua dari mereka itu punya kesempatan untuk speak up gitu. Oke. Ya, thank you banget Kak Ninis sudah sharing buat teman-teman mungkin yang kebetulan juga hadir dan baru kenal sama Kak Ninis. So we do really appreciate untuk Kak Ninis bisa akhirnya speak up. Nah, cuman aku ada sedikit yang mungkin aku mau tanya juga deh. Kak Ninis kan selain di isu HAM ini juga ada fokus yang lebih ke feminisme, gender, dan seksualitas juga ya. Nah itu kalau misalkan itu apakah memang karena turn point yang tadi Kak Ninis sudah ceritakan itu yang mendasari akhirnya lebih pengen ngambil ke isu-isu seputar gender, equality, kemudian feminisme dan seksualitas itu? Sebenarnya sih awalnya banget karena aku dulu di Yayasan Jurnal Perempuan, dan pastinya isunya tentang isu-isu feminisme dan gender dan seksualitas. Jadi memang justru pembuka, ibaratnya kayak ya pembuka jalan semua ini adalah isu-isu tersebut. Jadi dan kebetulan aku orang yang lumayan kekeh gitu kalau misalnya kayak mau memperdalam sesuatu. Jadi ya pasti nggak puas-puas. Jadi misalnya kayak pengetahuan gue baru segini nih, atau pengalaman gue baru segini nih, nah itu berusaha buat ngejar gitu, karena dan apalagi di Indonesia gitu ya, di Indonesia kan tabu sekali gitu ya isu-isu soal, dan apalagi pada saat itu kayak 9 atau 10 tahun yang lalu itu jarang banget lah anak muda, apalagi waktu itu aku SMP, sebentar agak berisik, waktu itu aku usia SMP,
dan jarang banget, apalagi kalau misalnya ngandelin pendidikan formal di sekolah, ya pastinya susah banget lah buat dapetin akses informasi yang komprehensif soal seksualitas, soal gender, soal keberagaman seksual, dan lain-lain. Jadi waktu itu dapat kesempatan buat mengkapasitasi diri sambil bervolunteering di sebuah yayasan itu, dan itu jadi pembuka jalan gitu. Makanya kenapa hingga saat ini selalu pekerjaan apapun yang aku jalani gitu, itu pasti atau ya hampir pasti itu punya cross cutting line dengan isu-isu gender dan seksualitas gitu. Oke. Nah, kita mulai coba masuk ke topik yang kita akan bahas pada malam hari ini nih, terkait sama diam itu emas, tapi silence is gold. Kalau lihat di flyernya kita cuman ada dalam kurung tanda tanya yang apakah diam itu selamanya emas. Nah, mungkin aku bisa tanya ke Kak Ninis nih, dari pendapatnya Kak Ninis atau opininya Kak Ninis sendiri, dari Kak Ninis sendiri secara personal, mungkin bisa juga kasih insight apa dari perjuangan teman-teman di hak asasi manusia dan mungkin di pekerjaan atau apapun. Mungkin apakah diam itu selamanya emas? Menurut Kak Ninis gimana? Aku tuh sebenarnya curious gitu ya sama dari mana sih asal muasal ada gium atau keyakinan bahwa diam itu emas gitu. Karena ya aku percaya bahwa gak ada sesuatu yang lahir di sebuah konteks itu tanpa latar belakang gitu. Jadi ya pasti ada aja kayak gitu, sama aja kayak mitos-mitos tentang keperawanan misalnya, atau mitos-mitos tentang menstruasi, atau mitos-mitos tentang apapun lah di Indonesia, terutama yang memang punya adat ketimuran dan ya at some points masih percaya sama mitos-mitos tak berdasar gitu. Nah, sebenarnya diam itu emas tuh adalah salah satu mitos yang aku sangat penasaran dari mana asal muasalnya. Tapi kalau biar nyambung juga ya sama backgroundku, karena aku mungkin tidak ahli di dunia permitosan dan di sejarah in particular, tapi kalau misalnya dari sejarah HAM itu sendiri, ya asal muasal diam itu emas ya karena Orde Baru ya, karena di masa Orde Baru ya kita diajari bahwa tidak usah banyak bertanya, tidak usah banyak protes, ya terima aja keadaan, terima aja emang kayak gini aturannya. Dan makanya kalau misalnya mau emas atau mau beruntung, jadi ya diam aja gitu ibaratnya. Nah itu sebenarnya ajaran-ajaran Orde Baru yang akhirnya sangat melekat gitu kan. Karena kan Orde Baru sendiri berkuasa 32 tahun, tetapi kan efeknya multiplies ya. Kayak efeknya nggak hanya di 32 tahun itu, tapi hingga ke selanjutnya, hingga sekarang bahkan. Dan karena sesuatu yang tidak pernah di-dismantle atau tidak pernah secara radikal obrak-abrik gitu ya, dipecahkan, maka ya terus kemudian itu jadi warisan yang menurun dari generasi ke generasi, dari zaman nenek, kakek kita sampai ke zaman kita sekarang, atau jangan-jangan sampai nanti kalau kita punya anak cucu gitu ke depannya. Nah, itu menurutku pribadi cukup berbahaya sih, karena karena ungkapan-ungkapan itu jadi sangat bertolak belakang dengan misalnya kebutuhan kita untuk kritis terhadap sebuah informasi, atau itu sangat bertolak belakang dengan kebutuhan kita untuk melek informasi, untuk mempertanyakan segala sesuatunya gitu. Jadi kayak misalnya ketika kita curious tentang suatu hal, misalnya ketika kita pengen menelisik lebih dalam tentang tentang misalnya asal muasal COVID, atau asal muasal kenapa vaksin kayak gitu, atau kenapa PCR itu mahal kayak gitu. Nah terus kemudian ditutup gitu aksesnya dengan bilang udahlah diam aja karena diam itu emas gitu. Jadi itu sangat berbahaya, dan lebih tepatnya sangat irrelevant sih, sangat tidak relevan dengan konteks sekarang, di mana justru daya pikir kritis, keingintahuan itu sangat diperlukan gitu. Oke. Ya, aku sih setuju aja sih sebenarnya kan ini sama statement yang tadi kan sudah mention. Nah, tapi ini kita kalau ngomongin tentang kritisisasi ya, terutama terhadap pemerintah, karena tadi kan sempat menyinggung juga tentang Orde Baru. Kayak satu bulan lalu, I think RI 1 kan sempat bilang kalau misalkan masyarakat harus lebih kritis sama pemerintah, jangan takut untuk memberikan kritik-kritik ke pemerintah. Nah, tapi kan di satu sisi juga aku udah baca tentang penelitian dari teman-teman Kontras itu tahun lalu ya kalau nggak salah,
Maksudnya dengan adanya undang-undang ITE pun itu akhirnya banyak orang yang takut gitu untuk menyuarakan pendapatnya atau takut pada saat mereka mau memberikan kritik ke pemerintah, karena kan ternyata ada beberapa catatan kasus juga yang waktu itu teman-teman Kontras sudah lakukan risetnya. Ternyata banyak juga yang akhirnya kena undang-undang ITE. Nah, kalau dari Kak ini sendiri itu ngelihatnya gimana sih? Misalkan dari permintaannya di satu yang untuk masyarakat lebih aktif memberikan kritik, tapi di sisi lain ada apa ya? Ada si undang-undang ITE ini ya. Apa sih kira-kira kalau misalkan satu yang mungkin aku mau tanyain adalah point of view-nya dari Kak ini sendiri sebagai pegiat HAM. Yang kedua, kemudian bisa kasih apa ya? Kayak tips and tricks lah ya ke teman-teman mungkin yang kebetulan juga hadir di sini, gimana sih cara menyikapinya ketika kita harus memberikan kritikan ke pemerintah misalkan, seperti itu. Nah, pertama-tama yang mau aku komentari atau yang mau aku bilang, jangan sampai ada penyempitan makna dari kritis, penyempitan makna dari vokal, atau penyempitan makna dari mengkritik pemerintah itu hanya sebatas di arena medsos saja. Karena ketika kemarin ungkapan atau ya statement dari Pak Jokowi soal mengencourage orang-orang untuk kritis, menurutku kayak telat gitu. Kenapa? Karena ya udah dari 20 tahun yang lalu gitu loh, banyak sekali teman-teman, terutama ya organisasi masyarakat sipil, aktivis, researcher dan lain-lain yang kritis gitu, nggak hanya lewat medsos, bahkan medsos tuh kayak baru 10 tahun terakhir, bahkan ketika Twitter dan Instagram hits gitu ya di Indonesia dan banyak penggunanya dan segala macam aktif, barulah. Tapi jauh sebelum medsos sebenarnya kita udah punya organisasi-organisasi watchdog, organisasi-organisasi pemantau peradilan lah, pemantau HAM lah, pemantau ABCDFG yang menuangkan kritiknya, menuangkan pandangannya itu dengan sangat kredibel gitu loh, dengan berbasis fakta, berbasis data, berbasis ilmu pengetahuan, berbasis sains gitu. Jadi ketika kemarin statementnya itu muncul dan dikaitkan dengan konteks UU ITE, itu jadi kayak menyempitkan bahwa kritis vokal itu lewat medsos doang gitu. Padahal enggak cuy. Dan justru medsos itu kan arena yang sangat cair ya, kayak semua orang seharusnya berhak untuk berucap apa saja di medsos, selama itu bukan propaganda kebencian, selama itu bukan ajakan untuk melakukan kekerasan gitu. Nah, ketika kita di-encourage buat lebih kritis, kata pemerintah, itu kan jadi lucu gitu, bahwa seolah-olah jaminan untuk kita bebas berekspresi di medsos itu hanya undang-undang ITE. Padahal kalau bicara soal iklim demokrasi, bicara soal jaminan kebebasan berpendapat, ya itu bukannya hanya lewat UU ITE. Justru dari awal konstitusi pun kebebasan berpendapat itu sudah ada. UU ITE kan ya turunannya sebagai undang-undang yang memayungi internet dan transaksi elektronik. Itu hanya sebagian kecil dari what exactly freedom of opinion is gitu. How exactly freedom of opinion looks like gitu. Jadi itu yang harus dibalikin gitu. Dan ketika bicara soal jaminan atas kebebasan berpendapat, atas mengkritisi kebijakan, mengkritisi langkah-langkah yang pemerintah ambil, itu bukan hanya dari segi hukumnya aja, karena dunia ini nggak hanya berputar di meja pengadilan gitu. Maksudnya kita punya realita yang kita hadapi sehari-hari, dan what matters most sebenarnya adalah environment-nya itu sendiri. Nah, karena dulu aku sempat belajar soal pendidikan hak asasi manusia, dan ini ada kaitannya sama gimana kita itu sering sekali terperangkap sama isu-isu tertentu, dan kemudian kayak seolah-olah the only battlefield yang perlu kita hadapi itu cuma hukum. Padahal enggak. Kayak di luar daripada itu, kita lebih banyak atau lebih susah, ibaratnya lebih menantang untuk membangun
peradaban hak asasi manusia. Dan apa yang bisa apa yang kita butuhkan dari membangun peradaban HAM, ya pendidikan, ya edukasi gitu. Nah, makanya kalau misalnya mau dibalikin sama statementnya Pak Jokowi, ya kita nggak bisa tiba-tiba jadi orang yang kritis atau tiba-tiba jadi orang yang merasa nyaman-nyaman saja berekspresi dan beropini tanpa ada jaminan itu, tanpa ada edukasi bahwa ya berpikir kritis itu hak dan sah-sah aja. Berpikir kritis itu justru harus diutamakan supaya kita nggak terjerumus ke dalam hoax dan berita bohong dan lain sebagainya. Nah, itu loh jaminan-jaminan itu yang menurut aku sangat tidak bisa dilepaskan dari konteks kenapa pemerintah mengencourage orang atau rakyat untuk aktif bersuara gitu. Dan kayak menurutku udah telat aja sih ngingetin sekarang untuk kritis tuh, ya nggak perlu diingetin Pak, karena itu justru emang udah ada dari zaman Undang-Undang 45 gitu, nggak usah diingetin. Yang perlu dilakukan adalah ya sejauh mana pemerintah, perangkat negara ini berusaha untuk melindungi hak-hak fundamental itu, gitu sih. Ya, betul. Jadi dengan adanya permintaan dari Pak Jokowi kemarin itu kan, yang masih kurang adalah bentuk mungkin aku bisa bilang apakah ada kekurangan dari bentuk perlindungan terhadap orang yang mau menyuarakan pendapatnya, let's say apakah seperti itu maksudnya. Jadi ibaratnya ya kayak mereka minta untuk kita bersuara, mereka minta untuk kita lebih kritis akan sesuatu, tapi di sisi lain mereka juga tidak mengedukasi. Kalau tadi dalam konteksnya kayak misalkan ya itu hak kalian untuk melakukan itu, dan kita sebagai negara juga akhirnya bisa memberikan perlindungan. Misalkan kalau kalian melakukan kritisisasi atau misalkan menyuarakan pendapatnya yang sedikit berbeda, apakah seperti itu misalkan? Ada kekurangan itu? Benar. Iya, benar. Okay. Karena kan ini sama aja kayak orang disuruh vaksin katakanlah, ya kan? Kayak ini supaya kita bisa segera mewujudkan herd immunity atau apalah segala macam istilah itu, supaya kita bisa lekas terbebas dari pandemi COVID, maka semua orang ayo dong wajib vaksin gitu kan. Wajib dimulai dari yang prioritas tenaga kesehatan dan segala macam hingga nanti ke warga yang less prioritize gitu misalnya. Nah, tapi kan nggak mungkin kita sebagai orang dewasa bisa mempan, katakanlah gitu ya, bisa mempan dibilangin, iya kita butuh vaksin, that's it. Kan sebagai manusia orang pasti nanya dong, ya keuntungannya buat gua apa, efek signifikannya apa nih antara gua mau divaksin sama nggak divaksin. Terus apalagi kalau dengan misalnya wacana vaksin mandiri, kok kenapa ada orang yang bisa dengan mudahnya karena kerja di suatu perusahaan dan perusahaannya kaya raya, kemudian bisa beli vaksin sendiri untuk memvaksin seluruh karyawan-karyawannya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bekerja di particular perusahaan yang mampu beli vaksin sendiri, misalnya atau petugas kebersihan atau apalah. Nah, sama aja sebenarnya analogi itu dengan analogi kita disuruh aktif berpendapat, disuruh aktif mengutarakan kritik kita terhadap pemerintah, tapi ya apa jaminannya kalau kita udah kritis, kalau kita udah aktif beropini, jaminannya apa? Jaminan perlindungan yang negara berikan itu apa? Ibaratnya ya kita disuruh mencicipi sesuatu atau melakukan sesuatu yang udah jelas-jelas ada risikonya. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa ngerasa lebih aman, ngerasa aman dan nyaman untuk berpendapat ketika misalnya fakta yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dengan encouragement itu gitu, dengan ajakan untuk aktif berpendapat itu gitu. Misalnya tapel-tapel Papua masih ditahan, terus orang-orang yang dulunya aktif berpendapat dan segala macam masih ada sejumlah orang yang dipenjara, masih ada sejumlah orang yang statusnya masih tersangka atau statusnya masih terlapor tanpa ada misalnya pembersihan nama baik, pencabutan kasus dan lain sebagainya. Kayak dan itu bukan terjadi puluhan tahun lalu gitu, itu masih terjadi kemarin sore dan masih terjadi setiap hari gitu, on a daily basis. Masih banyak orang-orang yang ditangkap
dilaporkan gitu ya, diperiksa di polisi karena pendapat atau opini yang mereka utarakan. Nah, jadi kayak menurut aku banyak sekali hal yang perlu diberesin dulu dari segi itu, ketimbang hanya menyuruh gitu ya, atau mengencourage warga rakyat untuk aktif berpendapat, karena ya nggak semudah itu gitu buat rakyat, apalagi misalnya yang tadinya tidak kritis atau tadinya kurang kritis, tadinya takut kemudian untuk jadi lebih terinfluence buat gue bisa nih sekarang kritis. Tapi mungkin selain jaminan perlindungan, kalau tadi yang disebutkan juga adalah jaminan hasil kali ya. Maksudnya kita kritis terus abis itu hasilnya apa nih habis dari kita memberikan kritikan, kalau ternyata kita cuma disuruh ngomong doang, tapi at the end apa yang kita utarakan pendapatnya terus akhirnya tidak memberikan hasil lah, atau tidak itu juga kayak itu tuh buat apa ya gitu. Itu juga mungkin salah satu yang perlu di mention gitu. Ya kita suruh kritis buat apa nih sebenarnya basically. Nanti hasil kritikan kita ditindaklanjutin nggak gitu. Itu mungkin salah satu pertanyaan juga ya. Iya, benar. Ya sekarang kayak ya freshly made from the oven nih, bicara soal Omnibus Law misalnya. Ya dulu kritikannya sebesar apa gitu, dan sudah melibatkan berapa ratus elemen masyarakat, udah berapa research paper, kertas posisi, you name it, kayak banyak banget gitu. Ahli hukum, ahli Islam, ahli apapun udah berbicara, ahli lingkungan, ahli segala macam tuh udah berbicara soal isu itu dan menyampaikannya secara baik gitu ya ke pemerintah, ke DPR maupun ke DPR ataupun juga ke eksekutif. Tapi ya hasilnya kayak gimana gitu. Ya ini kan soal power imbalances aja gitu. Power imbalances dan juga keberpihakan lagi-lagi. Mau kita sekritis apapun, kalau misalnya orang yang kita kritisi, pihak yang kita kritisi memang tidak punya keberpihakan sama apa yang kita suarakan, sama suara rakyat, sama suara orang kecil, ya udah, kritik tinggallah kritik, tapi kemudian kebijakan yang dibuat, keputusan yang diambil pada akhirnya memihak yang berkuasa, pada akhirnya memihak yang punya investasi beratus-ratus miliar, atau yang punya pabrik sekian hektar, atau punya perkebunan sawit sekian hektar gitu. Jadi ya tinggal dibalikin kayak gitu aja gitu. Ini soal keberpihakan. Jadi bukan soal seberapa kencang kita bersuara, karena ya nggak relevan lagi gitu. Seberapa kencang kita bersuara kemudian ditukar dengan keberpihakan negara yang memang berpihaknya bukan sama kita. Jadi kayak Nah ini tadi ada beberapa teman-teman juga yang udah ada yang bilang agak susah ya kalau di negeri ini buat kritik, ada yang mengencourage for us to say it louder. Mungkin aku mau coba tanya sedikit ya dengan pengalaman Ninis dan teman-teman juga yang bergerak di isu, either di isu HAM atau di isu terkait HAM lainnya. Nah ini kan selain ya kalau kita kenapa sekarang isu digital itu sangat naik kan karena di COVID, orang banyak yang bekerja di rumah, banyak yang akhirnya aktif melalui internet. Tapi dari segi efektivitas atau misalkan dari segi dari contoh pengalaman lah ya, dari sharing pengalaman ini sendiri, dari kritisasi melalui media digital atau misalkan mediasi langsung dengan pemerintah, dan misalkan apakah kita harus turun ke jalan tuh, ada nggak sih cerita-cerita yang akhirnya berdampak lebih efektif, atau misalkan mana yang lebih aman dan lebih strategik dalam memberikan kritisasi yang akhirnya membawa perubahan? Mungkin kan ini bisa cerita ada hal-hal yang wah abis kita melakukan ini terus ternyata memang akhirnya ditindaklanjuti. Terus mana yang kira-kira lebih efektif dan strategik sih sebenarnya? Atau semua sama? Oke. Sepanjang seluruh sesi live atau webinar atau segala macam ya yang ngomongin soal keberhasilan, itu pasti susah banget dijawab, kayak ini memang jalur yang kering ya, jalur yang tidak sejuk ya, tidak enak gitu, tidak itulah kenapa tidak banyak dipilih sama orang, karena it's like we are working toward something yang nggak eksis, kayak utopis kalau mungkin bahasa yang lebih gampang ya. Jadi ya pemajuan HAM, pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, ditangkapnya para koruptor, itu kan sesuatu yang sangat ideal dan
pertanyaannya kemudian benar-benar bisa terwujud atau enggak gitu, saking luhurnya atau saking tingginya cita-cita itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya keberhasilan, pasti mikirnya agak lebih susah dibanding kalau misalnya ditanya kegagalannya gitu kan. Nah, tapi mungkin di sini aku mau coba menekankan gitu ya, bahwa antara metode penyampaian pendapat atau penyampaian aspirasi lewat media konvensional dengan non konvensional itu strategisan mana, itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak bisa dijawab secara hitam putih gitu ya. Artinya nggak ada yang satu lebih dibanding yang lain, karena basically ketika kita bicara movement atau ketika kita bicara advokasi itu kan the whole process, the whole path yang nggak bisa kita pilih salah satunya aja. Makanya kenapa harus ada pembagian tugas gitu antara yang mengerjakan ya misalnya bikin paper, abis itu bikin aksi simbolik, bikin medsos, campaign dan segala macam. Jadi ketika bicara advokasi menuju sesuatu, menuju perbaikan atau menuju kebijakan tertentu, yaitu pasti harus back to back gitu, harus berjalan secara paralel, baik yang konvensional maupun non konvensional. Dan hingga sejauh ini gitu ya, nggak ada penemuan yang pasti gitu bahwa negara lebih suka nih ngabulin yang disampaikannya lewat cara A, atau kemudian dia juga nggak mau ngabulin dengan cara B kayak gitu-gitu. Jadi emang nggak ada standar bakunya mana yang lebih efektif. Tapi mungkin kalau bicara soal salah satu advokasi yang aku terlibat banget dan baik professionally maupun emotionally, personally involved, itu ada di kasus pembebasan anak hukuman mati, terpidana mati, Yusman Telambanua, di tahun 2017. Waktu itu aku masih bekerja di Kontras, dan panjang sekali ceritanya. Dia adalah korban unfair trial, dan juga dia di usia anak tetapi divonis hukuman mati. Tapi kemudian kita sebagai pendampingnya, Kontras mengajukan peninjauan kembali yang diterima oleh majelis hakim dan kemudian dibebaskan, walaupun vonis bebasnya itu bukan bebas murni tidak bersalah, tapi kayak pengurangan hukuman secara signifikan lah gitu. Nah, itu kita menggunakan, kalau di Kontras pasti kalau misalnya ada anak-anak Kontras yang nonton video ini pasti bosen banget denger sebuah prinsip ya, buat kita aktivis HAM itu yang namanya advokasi 360 derajat atau perjuangan HAM 360 derajat. Artinya kita benar-benar harus muter ya, kayak pala di bawah kaki di atas gitu, kayak benar-benar muter balik, jungkir balik, kayang dan lain sebagainya, untuk nyobain atau untuk menempuh semua celah, semua pintu, semua jalur yang ada, baik itu advokasi langsung, litigasi gitu ya, terus non litigasi, terus campaign, baik itu medsos maupun non medsos, campaign nasional, campaign internasional, sampai kemudian menciptakan pressure yang luar biasa besar, dan mampu mempengaruhi sebuah keputusan atau sebuah kebijakan. Jadi memang kalau boleh di summary dikit, ya memang sangat beragam caranya, dan tidak ada yang lebih penting dibanding cara yang lain. Makanya kenapa harus ada joint forces, kenapa harus ada kolaborasi, harus ada konsolidasi, pembagian tugas, mana melakukan apa, siapa melakukan apa. Karena ya memang sesuatu yang kita coba wujudkan, kita coba tabrak gitu, kita coba ubah, kita coba bongkar, itu sesuatu yang memang sangat tebal gitu. Ibaratnya tembok, dia tebal banget, jadi kayak harus banyak toolsnya, nggak cuma gergaji doang atau nggak cuma traktor doang gitu, tapi ya, banyak sekali gitu. Ya, oke. Jadi sebenarnya semua punya porsinya masing-masing, dan intinya ya keep voice terus bersuara aja sih. Jadi dari porsinya masing-masing itu kan akhirnya semuanya akan memberikan dampak. Karena di sini ada satu pertanyaan yang kemarin juga ditanyakan sama salah satu follower kita tentang bagaimana menyadarkan masyarakat terkait dengan isu-isu HAM yang wajib diketahui. Nah, ini kan dengan adanya tadi misalkan Ninis juga mention dari beberapa yang porsi-porsinya masing-masing itu kan akhirnya the more
makin sering kedengeran, makin sering kita bersuara, informasi itu akan makin banyak di masyarakat, dan kemudian terkait dengan isu-isu HAM yang memang akan disuarakan itu akan makin kedengeran. Intinya mungkin aku bisa mention seperti itu kali ya, kan, Indonesia. Ya, ya, ya. Tapi, oke. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang kebetulan masuk di Instagram Live kita kali ini, dari Samboy is like you. Itu dia nanya sih terkait sama undang-undang ITE itu, gimana mengkritik supaya aman agar tidak kena undang-undang ITE. Kalau misalnya kita menyebut langsung sebuah institusi, atau nama instansi tertentu kita mengkritik, apakah itu aman? Atau any tips for kalau misalkan tiba-tiba mereka, ya bisa aja sih, misalkan mereka sebenarnya bekerja di satu instansi tertentu dan kemudian mereka melakukan kritik yang mau disuarakan pendapatnya secara publik. Nah, itu apakah kira-kira itu akan aman buat dia atau bagaimana? Bukan ini. Oke, pertama-tama sebenarnya aku tidak ingin memperlakukan memperlakukan kebebasan berpendapat atau kebebasan beropini itu sebagai sesuatu yang perlu ada triknya gitu ya, karena gimana ya? Karena itu fundamental right ya. Jadi ya we don't need such tricks to exercise our basic human right. Jadi ya nggak perlu. Ini bukan kayak main skateboard atau ngapain lah gitu yang butuh trik-trik tertentu, tapi ya kita melakukan itu ya for the sake of exercising our human right. Jadi di negara yang demokratis seharusnya tidak butuh tips and trik tertentu untuk sekadar menjalankan hak asasi manusia. Jadi itu perlu dibawa. Kedua, specifically bicara soal UU ITE, sebetulnya ketika kita mengkritisi, ketika kita punya landasan yang tepat, misalnya riset pembanding atau ya data pembanding, data yang kredibel, ya itu pastinya cukup baik lah, bukan cukup aman ya, tapi cukup oke lah untuk disampaikan, dan bukan bersifat menyerang personal ya, bukan bersifat menyerang misalnya cara bicaranya, fisiknya, atau sifat yang di luar konteks. Jadi kalau misalnya kita mengkritisi pengambil kebijakan, misalnya yang kita kritisi kebijakannya, bukan kayak bapaknya orang Batak sih, atau bapaknya orang apalah gitu, Sara gitu, itu ya jangan gitu kan. Sebenarnya yang logis-logis aja sih. Jadi kalau misalnya kita bicara mengkritisi kebijakan, ya yang pasti kita kritisi adalah substansi kebijakannya gitu, dan prosesnya gitu. Misalnya kalau bicara Omnibus Law, memang dari prosesnya saja sudah celah hukum gitu, cacat hukum. Jadi ya kita bicarakan itu, bukan bicara soal ketua fraksinya kayak gini nih, ketua ininya kayak gini, bukan dalam domain itu gitu. Jadi ya pastikan bahwa kritik kita itu ya memang ke substansinya gitu. Makanya selalu ada prinsip bahwa ketika kita melakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, atau bahkan jadi warga negara biasa, yang kita pegang itu value, bukan orang. Jadi mau siapapun orangnya, presidennya mau ganti berjuta-juta kali, menterinya mau ganti berjuta-juta kali, ya itu doesn't matter. Karena kita ngelihat, misalnya gitu ya, ngelihat menteri A, itu bukan karena menteri A-nya, tapi karena kebijakannya, karena kinerjanya. Nah, sama aja dengan praktik mengkritisi sesuatu, praktik beropini, praktik mengutarakan pendapat soal kinerja pemerintah, atau soal bagaimana keadaan negara kita, ya pastikan bahwa kita melakukan itu based on the substances, bukan karena kebencian personal atau sesuatu yang di mix up gitu. Jadi ya gitu, misalnya kayak membicarakan menteri sesuatu, menteri apalah, terus dia perempuan, terus kayak kita mau mengkritisi kebijakan si menteri perempuan ini, tapi ngomonginnya dia rumah tangganya nggak benar, dia bukan istri yang baik, dia nggak pakai jilbab, ya itu kan ad hominem gitu, kalau bahasa hukumnya tidak nyambung intinya gitu sih. Ini mungkin nyambung ke pertanyaan berikutnya juga dari Farhan Fahrizi. Tapi adakah saatnya kita untuk diam agar opini yang lainnya dapat didengar? Tapi sebenarnya ini tadi nyambung ke beberapa statement yang udah mention, kayak ya mau udah ganti nanti siapa pemimpinnya, siapa ini ya. Tapi kalau ternyata kebijakannya nggak ada perubahan, terus kita diam-diam aja, kan tadi pada saat itu tadi Miss juga bilang yang dikritisi adalah lebih ke kebijakan yang ada gitu loh, bukan ke personalnya ya. Nah ini kalau misalkan dalam konteks ini
apakah diam itu apa ya lebih ketika kita diam, apakah akhirnya ada opini lain yang akhirnya jauh lebih didengar? Menurut Ninis gimana? Ini pertanyaan yang menarik banget dan sangat relevan untuk dibicarakan ya. Karena ya kita paham banget lah ada di dunia yang kompleks ini pastinya ada pihak-pihak yang intentionally or unintentionally itu mendominasi percakapan, mendominasi frekuensi publik misalnya. Ya misalnya sebut saja lah beberapa selebgram, beberapa influencer yang kayaknya dia muncul mulu gitu ya sampai bosen gitu. Terus dia melakukan apa disiarkan secara besar-besaran, kayak semua orang harus banget tahu padahal mungkin gak penting-penting banget gitu. Atau misalnya ya pihak-pihak tertentu lah yang mendominasi topik tertentu, diskursus tertentu. Ini lagi-lagi ya pastinya bukan praktik yang baik karena ketika kita bicara negara demokratis ya seharusnya setiap orang punya equal chances untuk speak up tentang masalahnya, tentang opininya, tentang pendapatnya. Dan yang jarang dilakukan sama orang itu menyadari bahwa okay, I had enough statement or I had enough space untuk bicarain ini dan ini saatnya buat gue pass the microphone. Apalagi kalau misalnya topiknya atau masalahnya yang dibicarakan itu memang masalah yang sangat kontekstual, specifically terjadi pada sebuah konteks atau sebuah kelompok. Misalnya katakanlah soal isu kekerasan terhadap perempuan, soal isu soal tekanan kita agar DPR segera mensahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, ketika kita ngomongin isu itu, ya kita tahu pasti kita semua punya pendapat sendiri-sendiri dan punya argumen sendiri-sendiri ketika kita pengen undang-undang itu segera disahkan. Itu sah-sah saja, itu fine-fine saja. Tapi yang paling harus kita ingat adalah undang-undang itu atau jaminan perlindungan dari kekerasan seksual itu sangat punya arti atau punya makna yang berbeda di kelompok yang berbeda. Misalnya di kelompok survivor, di kelompok yang memang sudah mengalami dan menyintas gitu ya, jadi penyintas kekerasan seksual, pasti mereka punya pengalaman atau bahkan trauma yang berbeda ketika ngomongin itu, atau ketika ya sesimpel misalnya kata-kata pelecehan seksual itu come up di otak mereka, di lini masa mereka, lalu mereka bisa saja mengalami secondary trauma atau triggered dan lain sebagainya itu, dan kita harus sensitif juga sama persoalan itu. Jadi misalnya ketika kita upload gitu ya video testimoni korban pelecehan seksual atau cerita atau apapun itu yang ada konten tertentu yang mungkin butuh untuk dilabeli sebagai trigger warning atau sensitive content, please be cautious, lalala gitu. Jadi sensitivitas itu perlu ada, dan untuk memastikan bahwa kelompok atau orang yang bicara soal isu ini diutamakan adalah betul-betul orang-orang yang berkepentingan langsung gitu loh, directly impacted, directly related with. Nah, mereka yang harus diutamakan supaya porsi bicaranya lebih banyak atau tempatnya berbicara itu lebih mendukung dia untuk jadi support system dia untuk bisa bicara secara aman dan nyaman. Karena misalnya kan tidak lucu sih, bahkan unethical gitu ketika misalnya isu RUU penghapusan kekerasan seksual, terus yang selalu bicara atau selalu mendominasi itu laki-laki yang misalnya mayoritas gitu ya, laki-laki muslim katakanlah, dan tinggal di Pulau Jawa atau spesifiknya di Jakarta, terus dia mengemban posisi strategis di dalam kebijakan publik. Itu kan kayak, ya bukannya kita bermaksud untuk sotoy terhadap masa lalu dia, tapi dilihat dari luarnya saja kita bisa berkesimpulan bahwa apa pentingnya orang ini bicara soal RUU penghapusan kekerasan seksual, misalnya kayak gitu. Dan pastikan affirmative action itu dilakukan sih. Maksudnya kita tahu ya bahwa kelompok perempuan, terutama minoritas seksual tertentu, minoritas gender tertentu, atau dari wilayah tertentu itu ada di posisi yang sangat underprivileged dan culturally oppressed atau historically oppressed. Makanya mereka harus diterapkan
affirmative action supaya punya porsi bicara lebih dan punya peran lebih untuk menyuarakan sesuatu yang memang jadi kepentingannya. Gitu. Ya. Ini sebenarnya juga menjawab akhirnya pertanyaan yang ditanyakan di question box kita kemarin terkait sama tantangan hak perempuan di Indonesia. Apa sih langkah apa yang harus diambil guna melindungi dan meningkatkan perlindungan terkait dengan hak perempuan? Dan juga ada satu pertanyaan lagi yang kemarin ditanyakan itu adalah dalam memperjuangkan HAM seringnya ada korban yang tidak melihat dirinya sebagai korban, sebagaimana pendekatan yang dilakukan. Ini sebenarnya tadi Nini juga udah menyinggung beberapa statement terkait dua pertanyaan ini. Basically satu ya dengan memberikan porsi lebih untuk mereka yang sebagai penyintas, mungkin bisa dikasih ruang nyaman dan amannya untuk mereka berbicara. Kemudian ya tadi ini sudah singgung tentang challenge-nya untuk perempuan-perempuan di Indonesia yang bagaimana sih cara untuk bicaranya ya, untuk speak up, untuk mengutarakan pendapat, especially di Indonesia. Atau Ninis ada mau tambahan lagi dari dua pertanyaan yang kemarin ditanyakan di question box kita itu? Satu terkait tantangan hak perempuan di Indonesia, yang kedua pendekatan atau misalkan kita mau berbicara mengenai korban, gimana caranya kita agar nggak salah gitu loh pada saat mengangkat isu itu, terutama ketika kita berbicara dengan korban. Oke, tantangan perjuangan untuk hak perempuan itu ya masih panjang sekali, kalau boleh jujur, karena ya gimana ya, karena ya lagi-lagi kita harus mengacu lah pada isu prioritas yang ada di DPR atau di pangku para pengambil kebijakan, pengambil kepentingan. Ada berapa persen sih kebijakan-kebijakan yang dirumuskan untuk mengadres masalah-masalah perempuan? Ada berapa sih infrastruktur atau apapun lah yang dibangun negara ini, dibangun pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk kelompok-kelompok minoritas gitu ya, perempuan, minoritas gender, minoritas seksual, difabel dan lain sebagainya. Dari porsi-porsi itu, atau bahkan kalau yang jago baca anggaran ya, jago baca state budget, bisa telisik juga misalnya ada berapa anggaran yang dialokasikan negara ini untuk untuk slot-slot kebijakan ataupun fasilitas yang pro terhadap kelompok-kelompok tertentu. Itu kan selalu bisa dicek, dan di situ kita bisa lihat gitu bahwa keberpihakan, bahwa prioritas yang dijadikan prioritas utama oleh pengambil kebijakan itu belum sampai, atau belum mengutamakan perempuan atau mengutamakan kelompok minoritas gender dan seksual tertentu. Jadi ya pasti perjuangannya jadi masih jauh, dan dengan segala bumbu-bumbu dan segala pelanggengan budaya patriarki ya jadi makin jauh gitu, karena on a daily basis kita juga struggling buat break up untuk memecah budaya itu, untuk memecah heteronormativity, untuk memecah domestifikasi perempuan dan lain sebagainya. Jadi bahkan di level keseharian kita banyak sekali batu sandungannya gitu, dan membuat perjalanan kita jadi semakin panjang. Nah, menjawab pertanyaan yang kedua soal gimana sih kalau berinteraksi sama korban dan memastikan bahwa kepentingan korban ini tersuarakan walaupun ya misalnya situasinya tidak ideal gitu ya, atau gimana membuat si korban ini berani speak up. Lagi-lagi balik ke topik yang pertama gitu, kita harus ingat bahwa every issues itu impacted differently oleh banyak orang. Katakanlah isu yang sangat global seperti COVID bahkan. Ya oke, COVID itu memang adalah suatu yang tidak pandang bulu, artinya dia bisa menimpa presiden, dia bisa menimpa Perdana Menteri Inggris, dia bisa menimpa artis dan lain sebagainya. Banyak pihak bisa terdampak COVID dan menjadi orang terpapar COVID. Tapi lihatlah bahwa impact-nya itu tetap diskriminatif. Artinya orang-orang yang ada di lapisan bawah,
orang-orang yang underprivileged, buruh lepas, buruh harian, pekerja harian, pekerja di pelayanan publik itu pasti punya resiko dan punya dampak yang berbeda dibanding misalnya orang-orang privilege yang kalau misalnya sakit bisa langsung dapat ICU di rumah sakit gitu kan. Nah, bahkan untuk tataran isu yang seglobal COVID aja, berbagai paper UN itu menyatakan bahwa impacts-nya itu differently dan sangat-sangat depends on the context. Nah, kita harus ingat bahwa apapun masalahnya, yang dirasain sama aku sama yang dirasain sama Kuru itu beda. Dan kalau bicara sedikit menggunakan kacamata feminisme, menggunakan prinsip feminisme, kita feminisme adalah adalah sesuatu yang percaya betul pada setiap pengalaman personal. Karena kita selalu punya ungkapan bahwa every personal is political, karena setiap pengalaman orang dari satu orang ke orang lainnya itu matter dan perlu didengar dan perlu upayakan, perlu diadvokasikan, perlu disuarakan. Nah, jadi apalagi ketika teman-teman berinteraksi sama korban, ya pastikan mereka involve meaningfully di dalam rangkaian atau sebutlah advokasi atau campaign atau apalah itu, dan selalu utamakan konsen. Jadi misalnya ya aku dan beberapa teman juga beberapa kali selama beberapa tahun terakhir selalu ada aja kenalan atau selalu ada aja jejaring yang misalnya punya kasus dan ingin melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami di circle-nya masing-masing, entah itu di kampus, di LSM, di kantor jurnalis dan lain sebagainya. Kemudian sebagai pendamping kita pasti punya kemarahan ya, pasti punya kayak kekesalan gitu, kayak kesel banget nih, apalagi misalnya terjadi di circle-circle terdekat kita yang kayak, lah kita udah tahu banget nih orang-orangnya kayak gini, tapi ternyata tetap saja terjadi kasus kekerasan seksual. Kita pasti gemes dan marah dan lain sebagainya. Tapi hal yang benar-benar harus kita utamakan adalah konsen korban. Jadi ya every little thing that we do yaitu harus berdasarkan konsen korban. Kalau kata korban lu cuma boleh cerita ke ABC, ya udah ke ABC, nggak usah sotoy, nggak usah improvisasi cerita ke DEFG gitu misalnya. Dan jangan lupa juga misalnya ketika kita berinteraksi sama korban, yang harus kita utamakan adalah kesiapan korban dan pemulihan korban. Apalagi untuk kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual, pelanggaran HAM dan lain-lain. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengupayakan pemulihan korban sehingga korban mencapai titik primanya setidak-tidaknya lebih baik dari sebelumnya untuk bisa menentukan keputusan apa yang dia mau ambil setelah ini, kayak gitu sih. Oke, ya, thank you so much Ninis. Ini sebenarnya udah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan ikutan hadir di Instagram Live kita kali ini sama dari question box kita kemarin. Tapi karena kita ini ada keterbatasan waktu, tinggal 7 menit lagi, more or less. Mungkin ada satu pertanyaan kita yang kemarin di question box itu yang menanyakan adalah pada situasi dan kondisi seperti apa sih kita harusnya diam atau speak up, dan apakah dengan diam itu akhirnya bisa memberikan suatu jawaban. Tapi sebenarnya tadi Ninis juga udah mention sih ada beberapa step-step yang mungkin memang kalau kita udah kebanyakan ya it's time to pass the mic misalkan seperti itu. Atau Ninis ada jawaban lain kah yang mau diberikan ke teman-teman yang kebetulan juga hadir pada kondisi apa nih? Ini lagi-lagi nggak ada jawaban yang pasti, jadi ya ada bukan hitam putih ya, jadi jangan terapkan ini sepragmatis itu, maksudnya kayak sepraktis itu enggak. Lagi-lagi pasti kadar masalahnya, kadar isunya, kondisi kita itu sangat jadi faktor yang menentukan kapan kita harus diam atau kapan kita harus bersuara. Tapi dari pengalaman beberapa, ya mungkin selama pandemi lah ya 1 tahun terakhir ini kan banyak banget ya masalah, kayak maksudnya silih berganti gitu, setelah Omnibus Law, habis itu apalah, habis itu kemarin limbah B3 lah, COVID dan lain sebagainya, anggota DPR divaksin duluan atau apalah kayak banyak sekali hiruk pikuk di dunia sosial politik dan HAM yang pasti mengganggu nalar dan mengusik keresahan kita gitu. Itu aku sadari betul. Dan kalau misalnya ngikutin
ngikutin nafsu atau ngikutin kemarahan, ya pasti kita pengen selalu bawel dan pengen selalu bersuara. Tapi ada baiknya, atau mungkin ada baiknya beberapa waktu tersebut dimanfaatkan juga untuk mencari tahu lebih dalam, mencari tahu lebih jauh, mengkapasitasi diri, baca-baca apalah dokumen yang dibutuhkan, dan sehingga ya sebenarnya tujuannya supaya amunisi kita nggak habis hanya sampai pada situ saja gitu. Karena kan ini track panjang nih, misalnya kayak COVID aja kita nggak tahu kapan pernah benar-benar berakhir, dan kemudian setelah sekian hiruk pikuk vaksin, hiruk pikuk PCR test dan lain sebagainya, kemudian kita akan dihadapi manuver-manuver apa lagi, atau kita akan menghadapi gejolak-gejolak apa lagi, kita nggak pernah tahu. Jadi pastikan sih dari sekian waktu kita speak up, sekian waktu kita bicara, itu kita juga sisihkan waktu yang appropriate, yang sufficient buat mengkapasitasi diri gitu, untuk baca koran at least 3 artikel sehari, atau ya gitulah, dalam satu hari misalnya meluangkan waktu 1-2 jam buat baca hal-hal yang mungkin kita perlu baca, atau bahkan juga mengetahui hal-hal yang tadinya kita nggak tertarik untuk mengetahui. Misalnya yang tadinya mungkin tidak tertarik sama isu ekonomi gitu, misalnya dalam kesehariannya, ya kita bisa mulai tuh baca-baca isu-isu ekonomi, walaupun mungkin ya melelahkan dan kadang nggak ngerti gitu, tapi bisa jadi itu ada gunanya buat sanity kita juga sih gitu, bukan sekedar kayak jadi human being yang ngoceh terus, atau yang ya ngomong terus dan lain sebagainya, tapi kapan kita punya waktu buat bener-bener dengerin diri sendiri, atau mungkin juga memenuhi hasrat-hasrat yang selama ini tidak terpenuhi, atau ya kurang waktunya untuk terpenuhi gitu sih. Ya, oke. Jadi sama kayak nyepi ya, kita menghindarkan dari semua nafsu dan keserakahan untuk alam semesta dan manusia juga. Waktu introspeksi, jadi diem itu bukan berarti literally diem, tapi kita bisa juga yang tadi introspeksi atau mempersiapkan diri memenuhi amunisi untuk nanti kita bisa mungkin it's time for us to speak up again, seperti itu mungkin. Jadi dan buat saya sih juga apa ya, kalau dari obrolan kita itu ya berarti diam itu ya nggak selamanya emas gitu, apalagi terutama kalau misalkan kita lagi ngomongin atau kita tahu ada sesuatu hal yang perlu dibela, atau kita tahu kebenaran dari sesuatu tapi kita diam aja, is not going to be a good thing kan sebenarnya, karena di situ adalah waktu-waktu yang sebenarnya kita bisa pakai untuk kita speak up, untuk membicarakan kebaikan atau kebenaran seperti itu. Nah, sebelum akhirnya kita mau coba tutup untuk kegiatan kita malam hari ini barengan Kak Ninis, mungkin ada kalimat penutup kah dari Kak Ninis untuk teman-teman yang kebetulan juga ikutan hadir di acara kita pada malam hari ini? Oke. Ya pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang udah join di minggu malam ini setelah libur di hari Kamis, kemudian hari ini juga tanggal merah, public holiday. Semoga teman-teman punya kemarin sudah merasakan waktu-waktu yang terbaik untuk entah itu self care, entah itu lembur barangkali, apapun itu. Semoga selalu sehat-sehat, dan juga selalu ingat bahwa sebenarnya untuk diam ataupun untuk berbicara itu adalah murni hak kita. Cuma kita yang bisa kontrol kapan kita mau bersuara, kapan kita mau diam, kapan kita mau berefleksi, kapan kita mau unlearning sesuatu mungkin, atau kapan kita mau menyiapkan sesuatu untuk dijalankan di kemudian hari. Jadi itu adalah otonomi kita, adalah otoritas kita, dan kalau misalnya dalam konteks mengkritisi pemerintah, mengkritisi kebijakan, lagi-lagi itu juga merupakan sebuah hal yang fully autonomous buat diri kita masing-masing, dan nggak perlu selalu takut, atau nggak perlu selalu ikut-ikutan patokan-patokan dan pakem-pakem tertentu yang mungkin dipakai sama selebgram, dipakai sama influencer, dipakai sama entah siapapun itu di layar medsos dan di layar kaca gitu. Jadi karena nggak ada hal yang ajak gitu untuk menggaransi kita, oh kita harusnya berpendapat kayak gini nih biar elegan, biar gemes, biar gimana gitu. Nggak ada, karena ya lagi-lagi semua orang punya hak untuk bersuara dan juga untuk diam. Karena di beberapa
kediaman atau di beberapa tindakan-tindakan diam pun ternyata misalnya kalau baca-baca biografinya Che Guevara atau biografinya tokoh-tokoh Suhoki dan lain sebagainya, naik gunung dan lain-lain, itu justru kadang-kadang di masa-masa diam itulah tercipta ide-ide revolusioner dan tercipta kegerahan-kegerahan baru dan keresahan-keresahan baru untuk dikeluarkan kemudian. Oke, thank you so much Ninis untuk hari ini, karena ternyata Instagram Live kan basically cuma bisa 1 jam dan kita udah di penghujung waktu. Terima kasih buat teman-teman yang juga kebetulan sudah hadir dan udah wave, tapi aku nggak bisa mention satu-satu namanya. Ada yang nanya kan ini kapan main sinetron lagi, nanti tanya aja DM atau mungkin mention di komennya Instagramnya kan ini ya, langsung aja ke sana. Abis itu mungkin ya itu minggu depan kita ada lagi 100% manusia stay at home barengan Nina Putri sama apa sih lu nggak ya, terkait sama filmnya Susi Susanti pokoknya. Tapi stay tune aja di Instagramnya kita 100% manusia. Thank you so much buat semuanya, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali besok Senin. Dan thank you so much kan Inis. Nanti kita ketemu lagi di 100% Manusia Film Festival ya. Kita bisa tidak sabar nonton lagi. Oke, thank you so much. Dadah, thank you.